nama budaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya mengapa dalam matematika nilai kecil bisa menentukan apakah sebuah masalah bisa diselesaikan atau tidak? Ya, itu disebut determinan matriks. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mahasiswa jurusan Sistem Informasi Angkatan tahun 2024 di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Bersama saya, Rizky Budiansyah, dengan NIM 241000022. Dan teman saya Nela Safia Asmi dengan NIM 2410021. Saya Muhammad Adi Muzaffar dengan NIM 2410016. Dan saya Laila Syafira dengan NIM 2410049. Dan saya Anissa Rapasari dengan NIM 241000048. pada video ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari alat peraga matematika kami untuk membantu dan memahami determinan matriks, khususnya melalui metode Sarus dan Minerva Faktor dan Ajoy. Banyak mahasiswa mampu menghitung determinan, namun seringkali tidak benar-benar paham apa arti hasil perhitungannya. Rumus dihafalkan, namun konsep terasa abstrak. Disinilah alat peraga itu berperan. Dengan alat peraga, kita tidak hanya menghitung, tetapi juga melihat dan memahami bagaimana cara determinan bekerja. Melalui video ini, kami harap teman-teman dapat memahami determinan matriks secara lebih logis dan mudah diingat. Mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu metode Sarus. Codetrix yaitu kotak determinan matriks yang bermetode Sarus berordo 3x3 yang beranggotakan 4, 6, 3, 7, 7, 1, 2, 8, dan 8. Determinan A kita pindahkan ke samping. A yaitu 4, B yaitu 6, C 3, D 7, E 7, F1, G2, H8, dan I8. Dan kita akan memindahkan angka tersebut. A tadi 4, B nya 6, D 7, E 7, dan G 2, F 8. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila Safira. Oke, selanjutnya kan metode Sarus itu diagonal utama dikurang dengan diagonal sekunder. Nah, jadi diagonal utama itu dia lurus ke bawah ke kanan dengan tanda simbol tanda tambah. Sedangkan diagonal sekunder dia lurus ke kiri dengan tanda simbol tanda kurang. Nah, jadi diagonal utama itu ada A kali E kali I, B kali F kali G, C kali D kali H yang bernilai 4 dikali 7 kali 8 itu adalah hasilnya 224. Selanjutnya 6 dikali 1 dikali 2 itu adalah hasilnya 12. Selanjutnya 3 dikali 7 dikali 8 itu adalah hasilnya 168. Selanjutnya bilangan sekunder. Nah, bilangan sekunder itu ada B kali D kali I, A kali F kali H, C kali E kali G yang bernilai 6 kali 7 kali 8 itu adalah hasilnya 336. Selanjutnya 4 dikali 1 dikali 8 itu adalah hasilnya 42. Selanjutnya 3 dikali 7 dikali 2 itu adalah hasilnya 32. Nah, lalu kita jumlahkan. Jadi 224 ditambah 12 ditambah 168 itu hasilnya 404. Lalu 336 dikurang 42 dikurang 32 itu hasilnya
dikurang dengan diagonal sekunder dengan tanda simbol kurang. Jadi tanda simbol kurang kita pindahkan ke sini. Jadi 404 dikurang 262 itu adalah hasilnya 142. Jadi nilai dari kode trik kotak determinan matriks itu adalah 142. Minor dalam matriks adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan cara menghapus satu baris dan satu kolom dari matriks asal. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari nilai minor. Nah, diketahui di sini matriks A berorder 3 kali 3 terelemenkan 1, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2. Nah, langsung saja kita cari M11 atau minor baris pertama kolom pertama. Langsung saja kita tutup baris pertama kolom pertama. Nah, elemen yang tidak tertutup ini akan kita buat matriks berorder 2 kali 2, 5, 1, 4, 2. Lalu kita determinankan 5 kali 2 sama dengan 10, 1 kali 4 sama dengan 4, 10 kali 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah nilai dari hasil M11 atau minor baris pertama kolom pertama. Lalu kita cari M12 atau minor baris pertama kolom kedua. Nah, elemen tidak tertutup ini akan kita buat matriks berorder 2 kali 2, yaitu 2, 1, 3, 2. Lalu kita determinankan 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 3 sama dengan 3, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, ini hasil dari M12 atau minor baris pertama kolom kedua. Lalu kita di sini akan mencari M13 atau minor baris pertama kolom ketiga. Nah, elemen tidak tertutup ini akan kita buat matriks berorder 2 kali 2, 2, 5, 3, 4. Lalu kita determinankan 2 kali 4 sama dengan 8, 5 kali 3 sama dengan 15. 8 dikurang 15 sama dengan negatif 7. Dan sini kita akan mencari M21 atau minor baris kedua kolom pertama, yaitu 1. Nah, di sini elemen yang tidak tertutup akan kita buat matriks berorder 2 kali 2 yang berelemenkan 4, 3, 4, 2. Lalu kita determinankan 4 dikali 2 sama dengan 8, 3 dikali 4 sama dengan 12, 8 dikurang 12 sama dengan negatif 4. Nah, ini hasil dari M21 atau minor baris kedua kolom pertama. Lalu di sini kita akan mencari M22 atau minor baris kedua kolom kedua. Langsung saja kita tutup baris kedua kolom kedua. Nah, elemen yang tidak tertutup ini akan kita buat matriks berorder 2 kali 2, 1, 3, 2. Lalu kita determinankan 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 3 sama dengan 9, 2 kurang 9 sama dengan negatif 7. Nah, ini hasil dari M22 atau minor baris kedua kolom kedua. Lalu kita di sini akan mencari M23 atau minor baris kedua kolom ketiga. Selanjutnya kita tutup baris kedua kolom ketiga. Nah, di sini kita elemen yang tidak tertutup akan kita buat matriks berorder 2 kali 2, tutup 1, 4,
4. Lalu kita determinankan 1 kali 4 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 dikurang 12 sama dengan negatif 8. Nah, ini hasil dari M23 atau minor baris kedua kolom ketiga. Lalu kita akan cari M31 atau minor baris ketiga kolom ke-1. Langsung saja kita tutup. Nah, di sini elemennya tidak tertutup, kan kita buat masih berorder 2 kali 2. 4 3 5 1. Lalu kita determinankan 4 kali 1 sama dengan 4, 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, 4 kurang 15 sama dengan negatif 11. Nah, ini hasil dari M31 atau minor baris ketiga kolom pertama. Lalu kita lanjut dari M32 atau minor baris ketiga kolom kedua. Nah, elemen yang tidak tertutup ini akan kita buat matriks berorder 2 kali 2, berelemenkan 1 3 2 1. Lalu kita determinankan 1 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 2 sama dengan 6. 1 dikurang 6 sama dengan negatif 5. Nah, ini hasil dari M32 atau minor baris ketiga kolom kedua. Kita di sini akan menjadi M33 atau minor baris ketiga kolom ketiga. Lalu kita tutup baris ketiga dan kolom ketiga. Nah, elemen yang tidak tertutup ini kita akan membuat matriks berorder 2 kali 2 yang berelemenkan 1 4 2 5. Lalu kita determinankan 1 kali 5 sama dengan 5, 4 kali 2 sama dengan 8, 5 dikurang 8 sama dengan 3, negatif 3. Nah, ini hasil dari minor dari matriks A. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari minor yaitu kofaktor. Kofaktor adalah elemen baru yang dibentuk dari hasil minor yang dikalikan dengan faktor tanda. Di sini kita akan mencari kofaktor A dengan cara memasukkan nilai minor ke dalam matriks ini untuk dijadikan elemen baru kofaktor A, yaitu M11 adalah 6, M12 adalah 1, M13 adalah negatif 7, M21 adalah negatif 4, M22 adalah negatif 7, M23 adalah negatif 8, M31 adalah negatif 11, M32 adalah negatif 5, M33 adalah negatif 3. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan faktor tanda dengan nilai minor, yaitu positif dikali 6, positif 6, negatif dikali 1, negatif 1, positif dikali negatif 7, negatif 7, negatif dikali negatif 4 adalah 4, positif kali negatif 7 dan negatif 7, negatif kali negatif 8 adalah 8, positif kali negatif 11 adalah negatif 11, negatif kali negatif 5 adalah 5, negatif 3, positif kali negatif 3 adalah negatif 3, dan ini adalah hasil dari kofaktor A. Selanjutnya di sini saya akan meneruskan penjelasan dari kofaktor yaitu adjoint. Adjoint adalah transpose
dari kofaktor sebuah matriks persegi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai kofaktornya, yaitu 6, minus 1, minus 7, 4, minus 7, 8, minus 11, 5, minus 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai adjoint, yaitu dengan menukar atau membalik baris jadi kolom jadi baris. Di sini baris pertama yaitu 6 minus 1 minus 7 kita ubah ke kolom pertama. 6 minus 1 minus 7. Untuk baris kedua 4 min 7 8 kita ubah ke kolom kedua, yaitu 4 minus 7 5. Untuk baris ketiga minus 11 5 minus 3 kita ubah ke kolom ketiga, minus 11 5 minus 3. Nah, ini dia adjoint dari matriks A. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai determinan matriks menggunakan metode Sarus dan konsep linear faktor dan adjoint. Melalui penjelasan ini, kami harap teman-teman dapat memahami determinan matriks secara logis dan mudah diingat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.